Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Biar sukacita Tuhan, kemurahannya, kasihnya selalu melingkupi kita. Selamat Paskah sebelumnya, dan biarlah kita terus semangat. Karena itu tidak terasa kita sudah sampai di kitab Yosua pasal yang ke-13 ayat 1 kita baca sampai pasal 14 ayat yang ke-15, dan kita membaca Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, Mazmur pasal 85 ayat 2 sampai 14, dan juga Amsal Sulaiman sebagai hikmat. Kita berharap kita bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang berhikmat lewat pembacaan Amsal ini. Karena itu bacalah Amsal pasal 13 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita masih belajar tentang menjadi gereja pembuat murid yang memuridkan. Jadi memuridkan adalah perintah yang Tuhan beri dan perintahkan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan dia berjanji akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Saat murid-murid melakukan apa yang dia perintahkan, pergi beritakan Injil dan memuridkan mereka. Dan dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Ada pesan yang jelas. Ketika kita mempraktekkan prinsip ini, kita tidak perlu takut ataupun khawatir ketika kita melaksanakan amanat agung ini. Pesannya bahwa dia adalah Allah yang menyertai kita, dan dia berkata segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergi, beritakanlah Injil. Dalam Matius 28 dikatakan ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi antara penginjilan dan pemuritan, gereja harus mengerti bahwa gereja tanpa penginjilan dan pemuritan itu sama saja seperti garam yang sudah kehilangan rasa asinnya. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Dalam Matius 5:13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi Bapak Ibu dengerin baik-baik, tanpa memenangkan jiwa baru. Kalau kita tidak lagi punya hati untuk memenangkan orang, menemani orang dalam pemuritan, kita seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Sehingga kita dari satu ibadah ke ibadah, akhirnya gereja kehilangan makna, arti, dan esensi daripada gereja yang sebenarnya. Karena itu kita tidak boleh lari dari amanat agung ini. Jadi tanpa praktek amanat agung, penginjilan, dan pemuritan, kekristenan kita itu kondisinya bisa seperti kisahnya istri Lot menjadi tiang dari garam. Garam itu bukan untuk tiang. Jadi hanya kelihatan indah, karena biasanya kan kalau orang pergi ke Israel katanya patung itu masih ada, kelihatan, cuma jadi tontonan. Gereja sekarang cuma jadi kelihatan wah-wah gitu, tapi nggak punya pengaruh apapun. Orang pada buka organisasi gereja, cabang-cabang gereja, kelihatan hebat, tapi pengaruhnya apa? Cuma sampai di ibadah, tidak punya pengaruh di dunia marketplace, tidak punya pengaruh dampak apapun di dunia politik, tidak punya pengaruh di dunia peradilan. Karena orang-orang Kristen yang ada udah kehilangan misi. Orang-orang Kristen yang ada di berbagai segmen hidup itu, mereka tidak punya rasa lagi seperti tiang garam istri Lot itu. Hanya sekedar kelihatan indah, cantik, sebatas tontonan saja. Dan kayak beginilah gereja Tuhan tanpa penginjilan dan pemuritan, tidak lagi punya dampak apapun. Ada tapi tidak punya kekuatan atau daya untuk mengubah, atau kemampuan memberi rasa Kristus kepada sekitarnya. Jadi tanpa penginjilan dan pemuritan, gereja menjadi gereja tanpa rasa Kristus. Akibatnya kekristenan kita hanya sebatas Kristen yang duniawi, Kristen yang kanak-kanak, Kristen yang kedagingan. Rasa dan bau yang tercium hanya rasa dan bau kedagingan, dan hal itu sama sekali tidak menarik perhatian orang di luar Kristus. Jos Bahna mengadakan penelitian kenapa kekristenan tidak punya dampak dan pengaruh. Dia
mengadakan survei, dan surveinya menyatakan kenapa orang tidak tertarik dengan kekristenan, karena mereka melihat orang Kristen sama saja dengan mereka. Kalau di dunia ada perceraian, pemberontakan, saling membenci, perceraian, macam-macam, maka di gereja itu juga terjadi. Jadi nggak ada bedanya. Jadi mereka mendapati ternyata mereka merasa hidup mereka jauh lebih baik daripada hidup orang Kristen. Atau mereka mendapati hidup kekristenan sama saja kayak mereka. Bahkan mereka melihat katanya hidup kekristenan lebih buruk daripada hidup mereka. Karena itu dalam 1 Korintus 3 ayat 1-4, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi kita melihat bagaimana gereja tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Organisasi satu merasa lebih hebat daripada organisasi yang lain, menjadi saingan bukan kasih. Jadi gereja harusnya mengerti bahwa memberitakan Injil itu tidak berhenti sampai di titik kata itu, tapi dia sudah menegaskan, jadikan mereka muridku. Jadi ini tugas utama gereja, bukan dipanggil hanya untuk menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia juga bertanggung jawab untuk menjadikan semua bangsa, tiap pribadi menjadi murid Tuhan. Ini pesan penting yang Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga. Jadi penginjilan tanpa pemuritan tidak lengkap. Pemuritan tanpa memenangkan jiwa-jiwa hanya akan menjadi komunitas happy-happy, berputar-putar, menjadi Kristen yang agamawi pada akhirnya. Gereja membutuhkan fokus yang jelas. Jemaat, orang percaya perlu dimenangkan, dan mereka fokus di rumah rohaninya untuk menjadi gereja pembuat murid yang memuridkan. Setiap orang perlu jadi murid Tuhan dan memuridkan orang lain. Pertanyaannya, apakah saya dan Anda sudah menjadi seorang murid Kristus? Apa ciri-ciri murid Kristus? Bagaimana saya dapat menjadi murid Kristus? Pemuritan adalah proses seorang pemurid, orang yang sudah atau sedang dalam proses penemanan, memberi waktu untuk menemani seseorang dalam proses untuk menjadi murid Kristus. Jadi pemuritan adalah menolong orang percaya untuk mengikuti Kristus dengan benar, menolong orang percaya lainnya untuk melakukan yang sama seperti dia telah ditolong dan ditemani sebelumnya. Karena itu Yesus berkata, ajarkanlah mereka apa yang telah diajarkan. Karena itu Paulus berkata dalam kitab Kolose 1 ayat 28-29, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan, itulah yang kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi gereja, kita perlu kembali kepada panggilan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil dan memuridkan orang. Karena itu jangan hanya sekedar bergereja, jangan hanya sekedar datang di gereja. Beri diri saudara untuk dilatih, di-training, ditemanin, supaya saudara pada akhirnya punya beban hati untuk manusia. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, jadikan itu jadi ladang Tuhan. Jangan hanya sekedar cari duit, biar hatimu boleh disentuh oleh Tuhan hari ini, sehingga ada beban untuk tempat di mana engkau bekerja menjadi ladang penginjilan, ladang untuk memuridkan orang. Biarlah kita kembali kepada panggilan amanat agung, yaitu menginjili, memberitakan Injil, kabar baik, dan memuridkan orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus terbukalah setiap hati dan pikiran kami. Untuk hari-hari ini kami belajar sungguh-sungguh menjalani hidup kami dalam panggilan amanat agung. Terpujilah Engkau Tuhan buat hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, jamah sentuh mereka yang membutuhkan Engkau dalam kesembuhan, dalam setiap jalan yang mereka berharap terbuka. Tuhan, Engkau sendiri yang membuka jalan anak-anak-Mu. Terima kasih, ada kasih karunia kemurahan Tuhan yang tercurah atas kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.